Selamat sore Bu Nanda. Waalaikumsalam, selamat sore. Masih ingat dengan saya? Ingat Pak? Masih ya. Iya. Gimana kabar Bu Nanda hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya. Iya. Kemarin gimana tidurnya bisa? Bisa Pak. Oh bisa ya. Iya. Nah sesuai janji saya kemarin, saya akan memberikan penyuluhan tentang kehamilan, persiapannya ya. Iya. Nah di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Bu Nanda, waktunya kurang lebih 15 menit ya. Nah, kalau Ibu Nanda berkenan, Iya Pak, siap. iya, berkenan ya, Iya. kalau Ibu Nanda berkenan, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Iya. Nah, pertama, apa sih kehamilan itu atau antenatal care ya? Jadi pengawasan sebelum persalinan ditujukan pada untuk mencek pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, biasanya pemeriksaannya itu dilakukan di pelayanan kesehatan ya. Iya Pak. Nah, kenapa kalau ibu hamil itu harus sering melakukan pemeriksaan kehamilan ya? Iya. Nah, di sini terdapat ada manfaatnya. Manfaatnya itu pemeriksaan kehamilan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu. Nah, jadi agar fisik, mental ibu juga siap ya untuk menghadapi kehamilan ini dan mempersiapkan persalinan nanti. Memonitor kesehatan ibu dan janin supaya persalinannya aman ya, agar tercapainya kesehatan bayi yang optimal. Nah, selanjutnya sebagai upaya mendeteksi dan mengatasi dini komplikasi dan penyakit kehamilan yang mungkin dapat muncul, misalnya kan takutnya hipertensi dalam kehamilan itu sangat bahaya ya, diabetes dalam kehamilan, anemia, janin dengan berat badan rendah, terus bisa juga kehamilan anggur, terus ari-ari menutup jalan lahir, infeksi dalam kehamilan misalnya keputihan atau infeksi saluran kemih ya. Nah, selain itu pemeriksaan itu Bu Nanda juga harus rutin melakukan pemeriksaan ya. Selama ini sudah melakukan pemeriksaan berapa kali? Udah 7 bulan ini? 7 kali Pak. 7 kali ya. Nah, pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid. Nah, pemeriksaan ulangnya ini setiap bulan sampai umur kehamilan 6 sampai 7 bulan. Setiap 2 minggu sampai kehamilan berumur 8 bulan. Setiap minggu sejak umur kehamilan udah 8 bulan. Nah, jadi ketika usia Bu Nanda udah 8 bulan atau 9 bulan itu harus sering kontrolnya ya, setiap minggunya. Nah, terus dilakukan pemeriksaan khusus jika terdapat keluhan-keluhan tertentu ya. Nah, ini standar pelayanannya yang harus diberikan itu yaitu timbang berat badan, ukur tekanan darah, terus ukur tinggi pundus uterik, pemberian imunisasi. Udah pernah imunisasi sebelumnya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, terus pemberian tablet besi. Nah, harus minum juga ya, minimal 90 tablet selama kehamilan. Oh iya, seperti itu ya. Terus tes terhadap penyakit menular seksual, apakah Bu Nanda mempunyai penyakit seksual atau suami, itu juga supaya ketahuan ya. Terus nah, untuk persiapan persalinan juga supaya nanti Bu Nandanya siap ya. Nah, nanti ketika persiapan persalinan nanti Bu Nanda akan diberikan persalinan yang bersih dan aman ya. Nah, selain itu terdapat beberapa masalah juga ya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita di sini pencegahan kehamilan resiko tinggi. Yang harus dilakukan itu pemeriksaan kehamilan rutin sesuai anjuran di posyandu, puskesmas, bidan ya. Terus bila ditemukan resiko tinggi kehamilan bisa dilakukan lebih sering. Jadi kalau ibu nandanya makin banyak yang dikeluhinnya, bisa sering untuk kontrolnya. Terus makan makanan bergizi, apabila tidak nafsu makan tetap makan sedikit-sedikit tapi sering. Nah, jadi ini yang penting juga makan makanan bergizi ya untuk kesehatan Bu Nanda dan janin yang ada dalam kandungannya ya. Nah, biasanya keluhan khususnya itu ada flek atau perdarahan, bengkak di kaki,
tangan atau wajah disertai sakit kepala ya, Iya. dan atau kejang, demam, panas tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya, bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak, Iya. ibu muntah terus dan tidak mau makan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Dari Munanda ada yang ditanyakan untuk mempersiapkan kehamilan ini? Ini Pak, kalau makan makanan bergizi itu apa aja ya jenisnya gitu maksudnya? Oh, kalau makanan bergizi itu yang pertama yang mengandung tinggi asam folat, mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin C, ya. Iya. Terus kalau makan makanan bisa buah-buahan yang seimbang ya, buah-buahan, sayur yang sayur hijau, terus apa namanya, selain itu telur juga ya, bagus, Protein ya. protein. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Sudah. Iya. Enggak, Bu Nanda enggak mengalami hal-hal perubahan pada fisik? Alhamdulillah enggak sih Pak. Iya. Ya udah. Nah, ini kan di sini juga bisa dilihat ya perubahan yang terjadi. Jadi Iya. Ibu Nanda kan sekarang lagi mukanya lagi ini ya, Iya. itu enggak masalah, enggak apa-apa, itu tandanya dari Kehamilan. kehamilan, itu mah dari fisiologis kehamilannya. Iya. Ada juga yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Ini stretch marks ya? Iya, stretch mark ya, seperti itu. Nah, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, sekarang saya akan nanya sama Bu Nanda ya. Iya. Apa sih kenapa harus dilakukan pemeriksaan kehamilan? Kenapa, biar apa sih kita diperiksa terus? Biar ketahuan Oh, biar keadaan bayinya dan ibunya. Iya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan aja ya, puskesmas ya, nanti sekalian kontrol. Nah, karena waktunya sudah habis juga, saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk Ibu Nanda bisa di sini juga bisa dibaca-baca ya, ada juga ya. Makasih ya Mas. Ya, terima kasih ya.